Indah sekali pemandangan dari Buntu Kepa pagi ini. Sejuk nikmat pagi saya rayakan dengan kehangatan secangkir Kawa Mamasa. Kabupaten Mamasa di peluk pegunungan Mambuliling. Tanaman kopi tumbuh di desa-desa sekelilingnya. Ada harta karun yang terpendam pada lekat hitam rasa Kawa Mamasa. Harta karun cerita, alam budaya, dan rasa. Sayup terdengar seniman petani melantunkan Kaling Dada. Syair dan nadanya mengantarkan saya menyelami negeri berselimut misteri kabut pagi. Jejak-jejak warna dan ukiran peradaban saya temukan pada dinding-dinding Banua. Puisi-puisi kehidupan mengalir dari sungai-sungai jernih menyapa canda bebatuan. Dari secangkir kopi ini, perjalanan saya berawal. Oke Pak Eki, sekarang kita lagi ada di mana nih Pak Eki? Ini adalah pasar tradisional Matande yang ada di Desa Matande, dan disinilah tempat transaksi masyarakat yang ada di sini untuk menjual segala tanaman pertanian. Berarti kalau hasil pertanian ada kopi juga dong Pak? Oh ada, pagi. Jadi ini ada kopi apa aja nih Bu? Kopi Robusta. Ini diproduksinya secara tradisional Bu, di sini? Di sebelah mana tuh Pak Eki tempat produksinya? Ini ada di sebelah sana Mbak. Oh gitu, oke. Jadi Mbak Gema itu tempat jual beli kopi itu. Itu di situ gudangnya? Ya, yang ini gudangnya Pak Yakub ini. Oh gitu. Di Desa Matande, Pak Eki mengantarkan saya bertemu dengan Pak Yakob Tato, eksportir kopi Mamasa. Mari kita dengarkan kisah sukses petani kopi Mamasa dari petani muda ini. Halo siang, gimana kabar Indah? Baik. Siang Pak Yakob, saya Gema. Selamat datang di Mamasa. Oh, terima kasih Selamat Pak. datang di tempatnya kami di Koperasi Produsen Kopi Petani Kampung. Wah ini wangi sekali bau kopinya. Boleh saya pegang Pak? Silakan deh. Silakan. Ini kalau mau cium harus sebanyak ini Pak? Biar Ya, kecil. supaya lebih aromanya lebih terasa kan. Oke, jenis-jenis kopi yang Pak Yakob punya apa aja? Kalau untuk kopi kan ada dua, Arabica dengan Robusta secara umum ya. Ya. Nah, kopi yang sementara dijemur ini proses full wash ini. Oh. Jadi dia ini ceritanya deh kering full baru dikupas kulitnya. Beda lagi kan ada yang proses semi wash. Ini masih ada kulit-kulitnya? Iya masih ada kulitnya. Jadi nantinya kalau sudah dikupas jadinya begini. Tapi ini sementara belum kering ini. Kalau dia posisi kering ini putih dia. Ini jenis Arabica. Arabica. Arabica proses full wash. Kebetulan ada proses pengolahan secara tradisional dilakukan di ibu-ibu. Jadi Yang tadi disangrai dulu ya Iya, Pak ya? disangrai, iya. Langsung ditumbuk. atau Mbak mau coba kan? Boleh Pak? Bentar. Pakai satu tangan atau dua tangan Ibu? Satu. Dua supaya kuat-kuat Iya. toh. Oke. Jadi harus dikuat-kuat supaya cepat selesai kan. Tidak. Jadi Ini memang belum kuat ya Pak? belum. Diketawain loh pas saya sama ibunya. Ini saja betul kuat ini. Mbak. Jadi ini proses untuk dihaluskan kopi yang sudah ditumbuk.
Nah, kalau Mbak nggak mau bisa, dicoba sama ibunya langsung nanti diajarin. Gitu. Oke, diajarin Bu gimana Bu caranya. Ini Senang sekali bisa belajar menyangrai kopi secara tradisional dari induk-induk di Desa Matande. tinggal di Harum kopinya serasa ingin segera menikmatinya. Jadi apa aja Pak yang dibutuhin dalam pembibitan dan penanaman dari kopi ini sampai bisa panen nanti? Teman-teman petani kan sudah ada yang bisa semaikan. Nah, ini akan didistribusikan juga ke teman-teman petani plasma ini kopinya nantinya. Jadi kita gratisan ke mereka supaya petani plasma ini lebih bisa mengedukasi bagaimana kopi dari Gayo dengan kopi yang lokal yang ada sekarang ini. Gitu. Kalau ini Arabica kan ya Pak? Ya, Arabica. Bedanya kalau sama Robusta pohonnya? Kalau Robusta ini agak tebal, agak lebar daunnya dia. Oh gitu. Kalau Iya. Arabica lebih kecil kayak gini. Iya. Kalau lagi musim hujan gitu ngaruh nggak Pak? Musim hujan, musim panas? Kalau musim hujan musim panas itu nanti dipanen. Biasanya sih kalau terlalu tinggi curah hujan, kopi itu akan kurang buahnya. Kalau tidak ada kemarau pasti tidak maksimal panen. Gitu. Makanya Iya. panen banyak tuh di kemarau ya Pak ya? Iya. Sebenarnya sih peluang juga sih untuk kita kembangkan terus kopi ini karena di beberapa negara bagian Amerika Latin kayak Brasil itu kan kayak tahun lalu kena badai salju. Sekarang lagi saya lihat ini kena badai es lagi. Jadi harga sih untuk sekarang ini agak bagus. Makanya petani lagi pada semangat saya lihat. Bahkan ini bibit-bibit ini belum layak dibagi sebenarnya mereka sudah mau ambil. Emang kalau harga dijual biasa per kilogram atau per? Kalau kita di sini di Arabica ya, kita pakai liter di sini. Oh liter. Per liter berapa? 1 liter sekarang kena 33, ada 30.000 kalau tergantung dari kualitas. Teman-teman sih menjual juga. 30.000-an. Iya. Nah, 1 liter tuh jadi berapa gelas kopi sih Pak? Kalau dikonversi ke kilo itu biasa kalau kopinya lagi bagus. Jadi kalau kilo itu bisa sampai 50 gelas. 50 gelas. Oh banyak ya ternyata. Iya. Jadi kita ke tempat lain aja dulu ya. Nah ini saya sih pernah di Gayo. Nah kita ini bibit kopi ini kopi dari Gayo semua. Mau coba kita edukasi di sini. Apakah ada cocok dengan Mamasa daerah Mamasa? Untuk tanahnya gitu ya? Oh. Karena kan kita lihat bahwa di Gayo ini panennya teman-teman bisa 2 kali dia dalam setahun. Nah kami di sini masih kayak 1 kali aja panen gitu. Oh, mau mengincar agar 2 kali panen juga. Iya. Oke. Atau Mbak Gama mau coba untuk tanam kopi boleh? Mau Pak, jadi ada varietas saya sendiri. Boleh Pak, di mana lokasi ya? Ada di Nanti sana? kita lihat di Oke, atas ya. siap. Nah, disediakan sama anak petani. Oke. Senang sekali mendapatkan pengalaman menanam bibit kopi di kebun kopi Pak Yakob. Kata Pak Yakob, 2 tahun lagi bibit mungil ini sudah tumbuh menjadi besar dan berbuah. Jadi iya Pak. Jadi gini Mbak, inilah kalau di sini hujan jam 12 itu udah hujan. Jadi makanya proses kopi ini agak susah untuk bulan produksinya agak lambat kalau di sini terus dijemur. Makanya kita pindahin proses jemurnya di Polowali, di kota, gitu. di dataran rendah kan. Biar lebih produktif Iya, dan oke. cepat jadinya ya Pak ya. Dan jadinya. Allez, duduk aku lah. Dari pusat Kabupaten Mamasa, Desa Matande dapat ditempuh selama 2 jam. Desa Matande ini lebih dekat dengan pesisir Polewali. Dari Desa Matande, Polewali dapat ditempuh selama 1 jam. Di kota Polewali inilah gudang kopi Pak Yakob berada. Pak Yakob mengajak saya melihat-lihat kegiatan yang ada di sini. Pak Yakob, jadi untuk klasifikasi Arabica ini ada berapa banyak sebenarnya? Nah ini kita lihat ini posisinya di sini ini adalah SCA punya standar specialty coffee Arabica. Oke. Nah kita lihat bahwa di dalam sini ada gambar ini ada specialty grade. Nah specialty grade ini Mbak ini ada maksimal ini 5 cacat dari binnya.
5 cacat itu ada kayak biji ini apa? Digigit serangga. Atau picak, atau ada yang posisi Oh, pecah juga nggak boleh ya? nggak boleh. Ada posisi kuku kambing aja nggak bisa lolos gitu. Kayak gini. Ini kayak model kuku kambing. Oh, oke, agak lonjong gitu ya? Iya. Oke, Pak Yakob, kita sudah berada di gudang ini ya. Iya. Ini kegiatan di sini ada apa aja biasanya, Pak Yakob? Nah, di sini ada proses mulai dari penjemuran sampai sortir. Di sortir ini kita lihat akan dipisahkan biji-biji yang cacat dengan yang biji yang bagus. Oke, ini yang lagi disortir Ah, jenis ini Arabica. jenis Arabica. Ya, Oke. terus yang di sebelahnya ini Robusta. Oh, ini Robusta, ini iya, Arabica. Jadi kita pisahin jangan sampai ada baku campur 1-2 biji kan. Gitu. Oke, ini saya boleh nyoba? Boleh? Enggak, Pak Yakob? Enggak apa-apa, enggak. Selamat. Diajar sama si mbaknya. Iya, selamat siang Mbak. Mbak, aku boleh diajarin ya cara nyortirnya gimana ngelihatnya. Oke, Mbak, coba. Ini contoh ya. Berarti ntar yang cacat aku taruh sini ya. Itu yang kayak gini ya. Ini cacat nih. Yang pecah-pecah. Ini merupakan pengalaman baru bagi saya. Memilih kopi-kopi terbaik, Bisa sehari jari-jari saya tak selincah jari-jari ibu-ibu di sini yang sangat cekatan memilah biji kopi. Mata mereka pun tajam memilih biji kopi terbaik. Oke, Pak Yakob, tadi kita udah nyortir biji. Nah, ini kan udah ada 2 nih di depan kita, ada Robusta, ada Arabica. Biasanya kalau Arabica yang ini panennya itu musimnya kapan? Panen rayanya? Kalau panen rayanya ini kopi untuk jenis Arabica ya di posisi 678 sampai September lah masih ada. Nah, puncak panen itu sini 7 lah, 7-8 itu betul-betul baras ini sih banyak. Sibuk ya? Iya, sibuk Itu sekali. kenapa di tengah-tengah tahun kayak gitu, Pak? Karena memang sih kita sih panennya di posisi bulan itu. Oke, Pak Yakob, kemarin kan kita sudah ke kebun kopi juga ya. Kan kebun kopinya itu di Desa Matande, Iya. sedangkan gudangnya di Polewali Mandar. Apa Iya. sebenarnya alasan membuat gudangnya di Polewali Mandar, nggak di Matande kayak Oh kemarin? gitu ya. Kita buatnya gudang di sini karena mengingat bahwa di atas itu kan kita lihat saja kemarin kan baru jam 12 sudah hujan. Nah, Iya. kalau kita mau untuk memproduksi kopi cepat dalam volumenya banyak juga harus kita butuh matahari yang bagus dan tingkat kelembaban juga kurang. Di sini kan sudah pantai dia kan. Jadi gitu. lebih kering ya? Ya lebih cepat kering, prosesnya cepat gitu. Berarti kalau di sini pusat kegiatannya apa aja nih, Pak, di Polewali Mandar ini? Di sini ada proses pengeringan, terus proses sortasi dengan untuk pengiriman kan. Di sini dan juga transportasi sini kan lebih untuk kasih masuk kontainer lebih cepat. Apa sih, Pak, kendala sebagai pengusaha kopi nih selama menjalani karir ini gitu? Kalau sih kendala sih banyak sekali. Terutama kita dapat kena tipu dari teman-teman buyer biasa juga. Terus di tingkat petani kita harus modali. Apalagi kita ini posisi plasma petani, kita harus pada posisi pacekliknya ini kita harus supply bahan-bahan pokoknya kayak beras, kebutuhan petani kita supply. Gitu. Tapi kan sekarang buyer dari Pak Yakob ini sudah sampai internasional ya. Ada ke Taiwan, ada ke Korea gitu. Awal mulanya bisa menjual ke Korea itu bagaimana, Pak Yakob? Kalau awalnya sih ya dari teman sekarang. Bilang ada buyer ini yang bisa dilayani, cuman dia bilang gimana sistem bayarnya. Dia bilang sistem bayarnya pokoknya dimodalin dulu lah. Wah ini bayar bagus ini kalau dimodalin dulu. Artinya kan resiko di kita itu nggak ada gitu. Oh gitu, oke. Masuk spesifikasinya apa cocok mulai dari rasanya, terus mulai dari specialty grade-nya gitu. Nah, terus mereka cocok sih gitu. Oh cocok. Iya. Sampai sekarang berarti masih menjadi buyer setia di sana ya? Ya, jadi kita setiap tahunnya rutin kirimkan mereka. Oke, Pak Yakob, kan tadi Pak Yakob bilang kalau pemerintah cukup membantu ya dengan memberikan alat-alat untuk para petani pengupas ceri. Tapi sejauh ini ada nggak sih, Pak, masukan yang ingin diberikan kepada pemerintah? Kalau masukan saya sih sebenarnya sih ya saya mau lihat berkaca lah dari teman-teman di Kopi Nusantara kan kayak di Gayo begitu, kenapa produksinya mereka lebih besar daripada kami yang ada di Mamasa, karena pemerintah terlibat dalam hal ini untuk menciptakan percetakan kebun gitu, dikasih masuk eksa apa semua. Nah itu usulan kami supaya kos untuk memproduksi kopi jangan terlalu tinggi, kemudian infrastruktur jalan ke kebun ada ditingkatkan gitu. Karena kita lihat kemarin jalan saja ke kebun kan sangat susah. Gitu. Banget. Nah, ya.
Nah itu, kemudian bantuan pupuk apa semua hasilnya harus rutin kan. Nah ini sekarang kan susah juga sih untuk bantuan-bantuan pupuk yang menyentuh sama teman-teman petani gitu. Oke. Berarti memang tidak hanya difokuskan satu daerah saja ya bantuan Iya. pemerintah, tapi kan banyak daerah-daerah lain yang potensi kopinya masih banyak yang memasak begitu ya. Iya. Saya penasaran dengan cerita Pak Yakob tentang poin 90,77 itu. Bagaimana sih rasanya kopi juara itu? Ini Pak Yakob lagi ngapain ya? Gelas-gelas dijajarkan sedemikian rupa. Oke, jadi kita lihat ini proses cupping. Oke. Dari 5 gelas ini ada pasti rasa yang beda. Oh gitu. Nah. Jadi cupping ini sebenarnya fungsinya untuk Untuk mengetahui aroma, cita rasa kopi yang ada di dalamnya ini kopi. Oke. Tahapan pertama berarti Pak Yakob sebelum kita seduh apa nih? Nah ini kita coba untuk penciuman posisi kering. Nah kita akan lihat akan ada aroma yang muncul nanti. Jadi semua ini kita akan coba untuk ini. Oke. Ini kopi ini waktu ikut kontes ini cupping skornya 90, sebenarnya kopi 19 plus ini ditanya. Oke. Airnya harus dalam berapa derajat nih kepanasan? Dia posisi 90 derajat, pas kan 90. Oh, begini ternyata cupping itu ya. Tidak saya merasakan kemurnian rasa kopi Mamasa yang benar-benar berkualitas. Sungguh pengalaman ini benar-benar baru dan berharga bagi saya. Dari gambar dan penjelasan Pak Yakob ini, saya mendapatkan pengetahuan tentang bagaimana biji kopi yang berkualitas. Masih sedikit low ya. Satu lagi pengetahuan yang saya dapatkan, yaitu tentang roda rasa kopi dari seluruh dunia. Nah ini kalau posisinya kopi Mamasa sekarang di sini nih. Sugar brewing. Sugar browning. Berarti rasa Ada iya ada juga posisi. Nah ini dia sudah mengarah ke coklat gitu. berarti yang mama saya yang merah itu ya sugar Iya browning. merah. Tapi kalau untuk lebih bagusnya kita lihat yang roda rasa kopi Indonesianya itu sana Oke, ada. di situ ya kita langsung lihat tim Indonesia. Nah, kita lihat kopi Mamasa itu ada posisi di mana? Posisinya di sini, di coklat. Nah, apakah dia itu akan coklat hitam atau coklat bubuk? Seperti yang kita tadi habis cupping, kopi Mamasa kan cenderung dari posisi coklat. Rasa coklatnya ada terus brown sugarnya. Petani kopi Mamasa dengan kerja kerasnya mampu mencapai kualitas yang terbaik. Prestasi ini layak mendapatkan penghargaan setinggi-tingginya. Kualitas memang tak pernah bohong. Kopi Mamasa telah teruji dan mampu bersaing pada pasar internasional. Dari Mamasa yang berada di puncak gunung yang dingin hingga Polewali di pesisir yang panas, saya menemukan kelengkapan dari sebuah cerita kopi. Dan kali ini di warung kopi ini, saya berjumpa dengan Aldrik, anak Pak Yakob yang sedang belajar barista. Bakat remaja ini luar biasa. Kamu kan lagi belajar jadi barista nih. Sebenarnya cita-citamu jadi apa sih, Alvin? Jadi pengusaha kopi kak. Kenapa tuh pengen jadi pengusaha kopi? Soalnya dari kecil udah terbiasa sih sama bapak, biasa diajak kemana-kemana gitu kalau mau kerjakan. Remaja Mamasa seusia Aldrik ini memunculkan harapan baru, meneruskan legasi kualitas kopi Mamasa untuk kualitas masa depan yang lebih baik. Semoga semesta senantiasa mendukung. Terima kasih semesta Sulawesi atas pelajaran yang indah